Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Halo Sobat Bahasa, saya Nurul, Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya peran pemuda dalam belajar bahasa isyarat. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan dua pemuda yang memiliki ketertarikan dalam belajar bahasa isyarat. Mungkin boleh kenalan dulu nih teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ian. Nama isyarat saya Ian. Baik, Puput boleh ceritakan apa sih yang memotivasi Puput dalam belajar bahasa isyarat dan mengapa hal ini penting bagi generasi muda untuk mempelajari bahasa isyarat? Oke, terima kasih Kak Nucel. Jadi motivasi awal saya belajar bahasa isyarat itu saat saya mulai bingung. Nah, apa sih yang bisa saya tampilkan pada saat penampilan minat dan bakat di pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2024. Nah, bersamaan dengan hal itu, tidak sengaja saya menggulir beranda YouTube dan lewatlah satu akun yang mengcover sebuah lagu menggunakan bahasa isyarat. Hal itu kemudian yang mendorong saya untuk mau belajar bahasa isyarat. Setelah dari itu, selama saya belajar bahasa isyarat, saya kemudian sadar betapa penting sih bahasa isyarat ini, karena selain untuk alat berkomunikasi dengan teman tuli, bahasa isyarat tidak sesederhana itu. Ini juga salah satu yang dijelaskan oleh teman tuli yang sekarang sudah menjadi teman dengar. Dia mengatakan bahwa bahasa isyarat itu juga bisa digunakan oleh teman-teman dengar. Misalnya nih, kita sedang berada di konser atau sedang berenang di laut. Nah, bahasa isyarat bisa digunakan pada saat itu. Baik, kita lanjut bertanya kepada Kak Ian. Menurut Kak Ian, bagaimana sih bahasa isyarat dapat meningkatkan inklusi sosial di kalangan generasi muda? Bahasa isyarat dapat meningkatkan inklusivitas generasi muda karena kita perlu ketahui dulu bahasa isyarat ini merupakan alat komunikasi teman-teman tuli. Oke, kita lanjut ke Kak Puput. Menurut kamu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam memperkenalkan bahasa isyarat kepada generasi muda dan bagaimana cara mengatasinya? Keterbatasan sumber daya, kemudian sulitnya belajar hal baru, bahkan pada minat dan ketertarikan anak muda ini terhadap bahasa isyarat. Namun menurut saya tantangan yang paling berat itu adalah poin ketiga, minat dan ketertarikan terhadap bahasa isyarat itu sendiri. Mereka berpikir bahwa untuk apa saya belajar bahasa isyarat kalau saya bisa berbicara secara langsung, untuk apa susah-susah belajar hal baru. Pasti ketertarikan untuk belajar itu tidak ada. Namun mungkin memang bagi beberapa kalangan anak muda belajar bahasa isyarat itu dikesampingkan dan mereka lebih memilih untuk belajar bahasa asing yang apabila mereka menguasainya, mereka akan mendapat validasi dari orang-orang sekitarnya. Namun menurut saya bahasa isyarat itu tidak kalah keren dengan bahasa asing, sehingga kita perlu untuk mendorong para anak muda untuk memiliki minat dan ketertarikan untuk mempelajari bahasa isyarat tersebut. Bisa dimulai dari pendekatan-pendekatan hal kecil seperti mengajak teman-teman atau orang-orang di sekitar untuk mengikuti kelas bahasa isyarat, atau bahkan sesederhana mengirimkan informasi-informasi mengenai bahasa isyarat kepada mereka bisa melalui media sosial. Oke, selanjutnya Kak Ian, boleh diceritakan pengalamannya selama belajar bahasa isyarat dan manfaat yang didapatkan apa aja sih? Saya mulai mencari tahu di mana sih ada pelatihan bahasa isyarat seperti itu, dan saya dapat di Pusbisindo yang ada di Sulawesi Selatan. Di situ mengajarkan bahasa isyarat versi Bisindo. Akan tetapi mungkin belum saatnya atau waktu tidak memungkinkan untuk saya bisa belajar di sana. Dan fakta menariknya, di kampus saya di Universitas Hasanuddin Makassar ternyata dibuka pelatihan bahasa isyarat versi Bisindo yang diadakan oleh teman-teman tuli yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, selanjutnya untuk manfaat dalam mempelajari bahasa isyarat. Yang pertama itu, bahasa isyarat dapat mengasah otak kanan dan juga otak kiri kita dalam berpikir dan juga
mempelajari bahasa isyarat itu sendiri. Yang kedua adalah mempelajari bahasa isyarat dapat meningkatkan inklusi sosial kita antara teman dengar dan juga teman tulis, sehingga tidak ada pembatas di antara kita karena kita bisa mengetahui bahasa mereka dan mereka juga bisa dengan senang hati menerima jika kita ingin belajar bahasa isyarat. Yang ketiga, dengan mempelajari bahasa isyarat kita bisa menggunakan bahasa isyarat di beberapa hal, seperti pada saat kita akan menyelam di laut, kita bisa menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Karena kan kita ketahui bahwa saat kita menyelam, kita tidak bisa membuka suara kita, atau kita tidak bisa bersuara. Maka dari itu bahasa isyarat penting digunakan di sini. Seperti itu. Wah, menarik sekali nih cerita dari Kak Ian dan juga Kak Puput terkait belajar bahasa isyarat. Saya jadi tertarik nih untuk belajar juga bahasa isyaratnya. Jadi Kak Ian dan Kak Puput berkenankah untuk mengajari saya juga beberapa kata menggunakan bahasa isyarat itu? Boleh sekali Kak Nucil. Mungkin saya bisa mengajar Kak Nucil terlebih dahulu, tapi sebelum itu Kak Nucil perlu tahu kalau saya akan mengajarkan SIBI, yakni Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, sedangkan Kak Ian sendiri akan mengajarkan versi Bisindonya. Jadi ini dua versi yang berbeda, Kak. Kak Nucil mau belajar kata apa nih? Mungkin boleh diajarin kalau tepuk tangan tuh gimana? Jadi kebetulan Kak Nucil kan mau tahu kalau tepuk tangan. Nah kebetulan tepuk tangan dalam bahasa isyarat SIBI dan Bisindo itu sama Kak. Jadi bagaimana Kak Ian? Begini. Jadi tepuk tangan. Wah, saya baru tahu nih. Nah, kalau kata selamat pagi itu gimana? Nah, jadi selamat pagi dalam Bisindo itu dan SIBI berbeda, Kak. Kalau di Bisindo itu selamat pagi itu seperti ini. Kalau di SIBI, selamat pagi. Demikianlah pembahasan mengenai pentingnya peran pemuda dalam belajar bahasa isyarat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat bahasa. Terima kasih.